di sini saya akan menjelaskan mengenai otomatisasi AI, era baru transformasi tata kelola sumber daya manusia pendidikan. Yang pertama, peran AI dalam transformasi tata kelola sumber daya manusia pendidikan, di mana Anderson juga menjelaskan bahwa AI juga dapat meningkatkan efisiensi proses rekrutmen dengan menyaring dan menganalisis data kandidat lebih cepat dan akurat, sehingga memungkinkan institusi untuk merekrut guru berkualitas tinggi. Berikut ini peran AI dalam transformasi tata kelola sumber daya manusia pendidikan menurut Mutamimah dan Maunah 2024. Yang pertama, otomatisasi administrasi sumber daya manusia, di mana AI mengotomatiskan tugas-tugas administratif seperti pengelolaan data kehadiran, penggajian, dan evaluasi kinerja staf sehingga mengurangi beban kerja administratif. Yang kedua, optimalisasi proses rekrutmen, di mana AI meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses rekrutmen dengan menyaring dan menganalisis data kandidat serta mengurangi bias. Kemudian yang ketiga, ada pengembangan dan pelatihan karyawan yang lebih disesuaikan, di mana AI mempersonalisasi pelatihan dan pengembangan karyawan berdasarkan analisis data kinerja individu dan mengidentifikasi kebutuhan spesifik. Kemudian yang terakhir, ada mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data, di mana AI mendukung pengambilan keputusan strategis dengan menganalisis data secara real time dan memberikan prediksi kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Kemudian yang kedua, ada efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia melalui AI, di mana kecerdasan buatan atau AI telah merevolusi cara organisasi memberikan nilai dengan mendorong operasi yang efisien dan inovatif. Algoritma berbasis AI dan teknik pembelajaran mesin membantu organisasi membuat keputusan berdasarkan data dan meningkatkan efisiensi. Analisis prediktif yang dibantu AI telah membuka berbagai jalan untuk perencanaan strategis yang lebih baik dan pengalaman yang personalisasi dan kemungkinan masih berkembang. Baik, kemudian yang ketiga, ada dampak AI terhadap kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik, di mana dimensi pengetahuan profesional guru di era AI dapat dipetakan sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan teoritis, di mana pemahaman mendalam tentang prinsip universal AI, logika mesin, pembelajaran, dan arsitektur data. Ini mencakup kemampuan membedakan AI umum dan sempit, serta memahami bagaimana algoritma memproses informasi secara teoritis. Kemudian yang kedua, ada keterampilan praktis, di mana keterampilan teknis dalam memproduksi atau mengoperasikan alat digital, contohnya penggunaan Canva AI untuk desain media visual atau implementasi simulasi sains digital. Kemudian yang terakhir, ada kebijakan profesional, di mana kebijakan praktis untuk melakukan penilaian etis dan moral dalam situasi kelas yang unik. Ini adalah kemampuan untuk memutuskan kapan dan mengapa AI harus atau tidak boleh digunakan, memastikan keputusan tetap didasarkan pada kepentingan terbaik siswa. Oke, namun di AI ini juga memiliki tantangan tersendiri dalam kalau tata kelola SDM pendidikan. Nah, menurut Rianto dan Suleka, tantangan dari implementasi artificial intelligence ini sendiri yaitu pertama, kesiapan infrastruktur teknologi. Nah, di pelosok Indonesia masih banyak daerah-daerah yang terpencil dari kota ataupun belum memiliki akses, dan ini salah satu tantangan dari implementasi dari AI itu sendiri. Baru kedua, literasi digital tenaga pendidik. Nah, tidak semuanya tenaga pendidik itu memahami atau tahu bagaimana cara mengoperasikan AI, dan itu menjadi salah satu tantangan bagi tenaga pendidik. Dan bukan hanya AI itu sendiri saja, masih banyak guru-guru atau tenaga pendidik yang melek dengan teknologi. Maka perlu adanya peningkatan di infrastruktur dulu, baru bisa tahu bagaimana baru kita bisa latih dari literasi digital dari pendidik. Baru ketiga, keamanan dan privasi data. Tentunya AI ini berdampak terhadap keamanan dan privasi data itu sendiri, karena ini dapat membocorkan data-data pribadi kita kalau dimanfaatkan. AI itu dimanfaatkan atau disalahgunakan yang tidak sesuai dengan kebijakan. Baru adanya keempat, etika penggunaan AI. Baru kelima, resistensi terhadap perubahan teknologi.
Nah, resistensi perubahan teknologi ini ada dikarenakan karena tidak siap menerima atau belum bisa beradaptasi. Hal itu adopsi AI ini kenapa belum bisa beradaptasi, karena itu tenaga pendidik merasa adanya ketidakpastian sama kekhawatirannya kehilangan pekerjaannya atau ketidaktahuan menggunakan AI. Nah, lalu bagaimana dengan strategi optimalisasi AI dalam tata kelola SDM pendidikan? Strategi optimalisasi AI dalam tata kelola SDM itu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pengelolaan tenaga pendidik, serta mendukung berkelanjutan organisasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi berbasis data. Dalam implementasinya terdapat beberapa strategi utama yang dapat diterapkan. Pertama, transformasi rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik. Adanya AI ini memberikan efisiensi dalam mengelola dalam merekrut tenaga atau menyeleksi tenaga pendidik. Yang kedua itu adanya strategi retensi dan intervensi diri. Baru keempat, pengembangan profesional yang terpersonalisasi. Yang keempat itu optimalisasi pengambilan keputusan strategi. Karena AI ini dapat memberikan pengambilan keputusan dengan cepat. Selanjutnya ada manajemen perubahan dan kesiapan SDM. Yang kelima, tata kelola etis dan transparansi. Nah, berdasarkan presentasi dari kelompok mengenai optimalisasi kecerdasan buatan dan tata kelola SDM pendidikan, dapat diambil kesimpulan bahwa AI ini membantu kepada tenaga pendidik melalui efisiensi, kecepatan dan berbasis data dalam mengambil sebuah keputusan. AI ini juga membantu optimalisasi administrasi, rekrutmen, serta pelatihan guru yang lebih terpersonalisasi sehingga lembaga dapat lebih fokus pada peningkatan mutu pendidikan. Pendidik juga dituntut memahami penggunaan AI secara teknis dan etis. Namun, penerapan AI masih menghadapi tantangan infrastruktur, literasi digital, dan keamanan data. Karena itu, diperlukan dukungan teknologi, peningkatan kompetensi SDM dan regulasi yang tepat agar AI mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan kompetitif. Mungkin hanya itu dari presentasi kami. Saya Jumardi dan teman saya sebelumnya ada Putri Lutfia. Mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi kami belum maksimal, kurang lebihnya mohon maaf.